Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Oktober 2024, hari Rabu. Ini pertama kali kayak mikir buat video diary, video harian yang biasanya agenda harian itu ditulis di buku harian. Ini nyoba buat di video. Jadi aku fresh graduate, lulus itu tanggal bulan September, tanggal 28 itu wisuda. Itu SKL itu tanggal 9 Agustus. Jadi aku lulus itu 9 Agustus, wisudanya 28 September. Dan sampai hari ini itu dalam masa mencari kerja atau masa-masa mencari sumber daya, itu banyak yang aku pelajari. Secara umum, mempelajari untuk mengubah mindset dalam mencari sumber daya, dalam mengenal diri sendiri, potensinya, kelemahan, kelebihan, begitulah. Hal lain yang gue pelajari juga yaitu tentang impian dan cita-cita yang mau aku capai. Berada di fase sekarang ini rasanya masih terombang-ambing dengan dunia digital, dengan keinginan orang tua, dengan keinginan pribadi gitu. Dan agar tidak terombang-ambing itulah aku mesti menentukan apa yang mau aku capai. Sehingga untuk menyiapkan itu, beberapa hal yang ingin aku dalami terlebih dahulu, kayak berpikir dengan benar, berpikir logis, lalu meningkatkan ibadah, apalagi ya, belajar apa masuk ke poin pertama ya. Berpikir logis, aku mau apa, aku mau jadi apa, kelebihan gue apa, kekurangan gue apa. Setelah itu belajar itu maksudnya adalah menyiapkan bekal. Rasanya berbahaya jika berjalan jauh tanpa bekal ya. Maka step
sekarang yang masuk akal itu adalah bekal belajar ilmu, memahami ilmu, dan mengasah keterampilan, meningkatkan ibadah, membekali diri sendiri. Ya, seperti itu. Oke, setelah bekal-bekal yang sudah terpenuhi, semisal aku ingin melanjutkan S2, maka aku menyiapkan bekal belajar apa yang ingin aku raih, motivasiku apa. Setelah itu cari informasi mengenai itu. Setelah tahu apa yang mau aku raih, cari informasi cara kesana, apa aja yang disiapkan. Tadi cari mentor, belajar sama belajar. Oke, ini sudah hampir 7 menit lah ya. Itu cerita tentang refleksiku sendiri. Sekarang aku mau cerita soal sampai sekarang itu kesibukannya apa aja sih. Dari SKL ku turun, itu aku aktif mencari kerja sampai minggu kemarin, antara tanggal 21 sampai tanggal 23. Karena selama waktu itu strategiku adalah apply sebanyak-banyaknya dan mengikuti alurnya dengan baik. Namun ternyata apa yang aku bawa, bekalku itu ternyata kurang, yang dimana aku merasa portofolioku, ijazahku itu ternyata kurang. Dan yang aku sadari itu adalah aku kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Dan itu yang sudah aku amati juga. Ternyata orang bekerja itu sisanya yang ngobrol gitu. Hampir semua kehidupan kayak gitu. Aku mengamati orang pedagang nasi padang, sambil nunggu pelanggan ya dia ngobrol gitu. Terus aku merhatiin panitia masjid kalau sudah standby ya ngobrol sama jamaah, sama kolega lain. Tukang di rumah kalau sudah istirahat, kalau sudah selesai ya ngobrol gitu. Itu beda sama aku ketika aku magang, ketika
Ketika dulu aku sering freelance dengan dosen, dengan teman gitu, aku ya fokus sama apa yang harus aku lakukan gitu. Aku diminta ngedit ini, tak edit. Aku diminta ngerjain video ini, ya aku kerjain. Jarang aku mengambil kesempatan buat ngobrol di luar pekerjaan. Dan baru sadar pentingnya itu ya sekarang ini. Karena itu tadi, orang itu normalnya kalau nggak kerja ya ngobrol gitu. Suka sekedar menyapa, sekedar menanyakan hari ini seperti apa, hari ini kerjaannya apa, hari ini ada apa. Itu sangat berdampak sih ke aku. Aku juga mikirkan aku jadi berpikir bahwa ada dua kelompok orang besar gitu ya. Yang pertama atau tiga ya nggak tahu ya. Yang pertama itu adalah orang yang lebih dominan komunikasinya, soft skillnya daripada hard skill. Kedua, orang yang dominan hard skill tanpa hard skill daripada soft skill. Yang ketiga, yang seimbang. Nah, aku adalah orang yang kedua, yaitu yang dominan hard skill daripada soft skill. Orang kategori pertama dengan soft skill yang dominan itu menurutku lebih mudah bekerja ya. Lebih mudah bekerja sama tentunya. Artinya dengan soft skill yang dominan itu di masa mencari kerja itu mereka lebih mudah untuk dapat, itu intinya, dibandingkan dengan orang kategori kedua yang lebih dominan hard skill daripada soft skill gitu, menurutku. Dan ternyata soft skill seperti komunikasi, kayak apa ya, aku juga baru sadar itu pentingnya soft skill, kayak komunikasi, terus basa-basi, berpikir kritis gitu-gitu. Ini sekarang baru tahunya. Akhirnya aku ya kayak beli buku-buku gitu kan, buku kayak gini, The Diary of a CEO, dimana salah satunya itu mengatakan, aku lupa. Ini dia. Kata-kata kita haruslah menjadi jembatan menuju pemahaman, bukan penghalang untuk menjalin koneksi. Kurangilah debat kusir, bersikaplah lebih pengertian. Ini yang aku kurang, Pak. Bagian dari soft skill yang aku kurang. Karena aku
aku dulu tuh berpikir bertentang dari ini. Aku merasa sepanjang aku berinteraksi dengan orang ya, itu sebagian besar aku dalam mode debat gitu loh. Artinya aku ketika ngobrol aku itu dalam mode bahwa untuk mencari kebenaran. Padahal ada model lain, yaitu menuju pemahaman. Sedangkan modeku yang dulu itu adalah pemahaman oke, tapi konsekuensi yang tidak aku pertimbangkan itu adalah menjalin koneksi tadi. Nah, aku merasa ketika selama ini dalam mode debat itu aku hanya menuju pemahaman dan menghalangi koneksiku gitu loh. Jadi ya ini menarik karena aku merasa aku otomatis membandingkan dong. Kenapa aku bukan membandingkan sih, merefleksikan gitu ya. Aku selama kuliah kok gak kepikiran gitu, terus dan aku juga akhirnya membandingkan, oh iya ya, temanku dulu yang suka bersosialisasi lebih saat ini itu sudah banyak yang kerja gitu, sudah OTW lebih cepat meraih impiannya gitu. Oke, gitu aja sih semua yang aku omongkan ini adalah refleksi dariku dan evaluasi untukku untuk menjadi lebih baik, untuk mengoptimalkan apa yang aku punya, juga mengoptimalkan apa yang aku kurang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.